Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke minggu ketiga dan kita masuk ke materi dengan judul pengelolaan keuangan. Setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang literasi keuangan dan perencanaan keuangan. Jadi ini langkah selanjutnya setelah kita melakukan perencanaan keuangan. Oke, kita masuk ke pengertian dari pengelolaan keuangan. Jadi pengelolaan keuangan adalah sebuah cara untuk mengelola uang. Jadi objeknya adalah uang yang diperoleh selama masa produktif, yang berarti selama masa kerja dari masuk setelah lulus pendidikan sampai masa atau usia pensiun. Sedemikian rupa sehingga kebutuhan dan keinginan hari ini tercukupi dan kebutuhan dan keinginan masa depan tersiapkan. Jadi dia punya fokus dua, yaitu gimana caranya kebutuhan dan keinginan saat ini tuh bisa tercukupi dan juga sementara kebutuhan dan keinginan masa depannya itu tersiapkan. Nah, pengelolaan keuangan itu intinya adalah tentang bagaimana menyisihkan penghasilan, ya berarti jadi bukan semuanya, menyisihkan penghasilan dan mengelolanya atau menginvestasikannya untuk menghasilkan return atau tingkat pengembalian yang tingginya mengalahkan inflasi. Seperti yang kita tahu karena kita melawan waktu, karena kita menyiapkan kebutuhan dan keinginan masa depan, sehingga yang kita lawan adalah inflasi. Nah, untuk melawan inflasi, kita nggak bisa cukup dengan menabung aja. Makanya perlu ada pengelolaan yang baik tentang uang yang dimiliki. Nah, perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan itu akan meningkatkan kualitas hidup hari ini dan menjamin tercukupnya kebutuhan masa depan. Kalau minggu lalu kita udah bahas tentang perencanaan keuangan, nah kalau cuma perencanaan keuangan aja yang kita lakukan itu nggak cukup. Kalau kita cuma perencanaan keuangan aja kan intinya kita hanya membuat uh, ngelis gitu ya tujuan-tujuan dalam hidup kita apa aja sih yang kita inginin, apa aja sih yang kita uh, akan capai dalam waktu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tapi kalau nggak diiringi dengan pengelolaan keuangan yang baik, itu juga jadinya percuma gitu ya. Jadi memang antara perencanaan dan pengelolaan itu harus uh, sama-sama gitu. Poinnya ya kalau cuma ngelakuin perencanaan aja tapi organizingnya nggak bagus, pengelolaannya nggak bagus, ya nggak akan jalan juga gitu. Perencanaan hanya akan jadi perencanaan juga gitu. Jadi ya keduanya harus beriringan gitu. Nah, di sini ada kalimat menjamin tercukupnya kebutuhan masa depan. Mungkin kita nggak bisa bilang menjamin 100% karena kita tahu apapun di dunia ini pasti ada resikonya gitu. Tapi at least akan lebih baik daripada kita tidak melakukan apapun gitu. Karena kan perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan juga menjadi salah satu ikhtiar usaha untuk menghindari resiko-resiko terburuk yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya ini adalah tahapan dalam melakukan pengelolaan keuangan. Jadi teman-teman lihat di sini bahwa ada beberapa step dari langkah 1 sampai langkah ke 10. Nah, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah ngelis atau membuat daftar pengeluaran teman-teman selama 1 bulan. Mungkin yang gampang adalah yang rutin biasa dikeluarin gitu selama 1 bulan. Dari uang makan mungkin, uang pulsa, uang buku, terus kemudian uang bensin dan lain sebagainya di list. Nah, kenapa yang pertama kita harus urus adalah pengeluaran dulu? Karena seperti yang kita udah bahas minggu lalu bahwa pengeluaran itu relatif lebih mudah untuk kita kelola, untuk kita kontrol dan kita kendalikan gitu ya, daripada kita mengendalikan pemasukan kita. Kalau pengeluaran kan kalau kita emang udah terlalu boros kita bisa hemat. Terus kalau memang kita ngerasa kita kok
terlalu terlalu hemat gitu, terlalu susah, ya kita bisa agak sedikit meningkatkan pengeluaran kita. Itu mudah gitu. Beda dengan pemasukan. Kalau pemasukan kan relatif kita nggak bisa mengendalikan. Kalaupun teman-teman dapat jatah dari orang tua kan nggak mungkin tuh setiap bulan meningkat, kan juga nggak mungkin. Jadi lebih lebih susah lah untuk dikendalikan gitu. Begitu juga dengan kalau teman-teman kerja terus teman-teman udah punya gaji, kan juga bakal lebih susah. Jadi makanya yang pertama yang jadi concern adalah pengeluaran. Harus di-list dulu pengeluarannya apa aja. Yang kedua, menentukan skala prioritas. Jadi dari semua pengeluaran yang tadi, kira-kira yang paling penting yang mana, yang nggak terlalu penting yang mana, yang nggak penting yang mana. Tentu kita tahu kalau masalah makan gitu ya, kalau masalah kebutuhan makan pasti jauh lebih penting daripada kebutuhan sandang gitu. Setidaknya kita udah punya baju, it's okay. Kita nggak perlu beli baju baru setiap bulan. Tapi kan kita harus makan setiap hari. Nah kayak gitu. Jadi ya yang kedua adalah menentukan skala prioritas. Sedangkan yang ketiga, kita menjumlahkan total pengeluaran kita. Jadi tadi total pengeluarannya tadi udah diurutin kan dari yang paling prioritas sampai yang nggak terlalu prioritas, terus kemudian dijumlahin di total, terus kita masuk ke langkah yang keempat, kita selanjutnya baru melis atau buat daftar sumber penghasilan kita. Oh, dapat penghasilan dari gaji, terus kemudian dapat penghasilan dari investasi A, dapat penghasilan dari investasi B, dapat penghasilan dari kupon kalau punya obligasi dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan tahap keempat, yaitu mengelis sumber penghasilan kita apa aja dan berapa-berapanya. Terus yang kelima, kita nemuin tuh, bandingin antara penghasilan kita dengan pengeluaran kita. Kita bandingin, terus kemudian nanti ada 3 case, 3 opsi. Yang pertama, gimana kalau penghasilan itu lebih besar daripada pengeluaran? Gimana kalau penghasilan itu lebih kecil daripada pengeluaran? Dan gimana kalau penghasilan itu sama dengan pengeluaran? Ya. Oke, untuk case pertama ketika penghasilan lebih besar daripada pengeluaran, itu mudah, berarti ya udah sisanya yang ada dibuat investasi. Jadi investasinya ya pasti ada gitu karena penghasilannya lebih besar daripada pengeluaran. Terus kemudian untuk case yang kedua dan ketiga, ketika penghasilan lebih kecil daripada pengeluaran dan penghasilan sama dengan pengeluaran, ya solusinya adalah berhemat. Kembali lagi, karena yang paling mudah adalah mengendalikan pengeluaran, hemat itu juga salah satu cara mengendalikan pengeluaran kan. Jadi gimana caranya supaya penghasilan itu bisa lebih besar daripada pengeluaran? Maka pengeluarannya harus dikecilkan. Ini pengeluaran harus dikecilkan, ketika pengeluaran dikecilkan berarti harus dihematkan pengeluarannya gitu. Opsi selanjutnya ataupun jika memang udah dipres tapi pengeluarannya juga tetap udah dipres untuk hemat tapi ternyata masih tetap juga penghasilan lebih kecil daripada pengeluaran. Kadang-kadang kan juga orang itu nggak semuanya memang penghasilan dia itu cukup gitu untuk belum tentu cukup ada sisanya gitu. Jadi kalau dia pengen melakukan perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan, ya dia harus dua cara, dari sisi pengeluaran dan dari sisi penghasilan. Terus kemudian kalau memang hemat masih belum juga bisa membuat penghasilannya lebih besar daripada pengeluaran, maka
Jalan selanjutnya adalah kita ngambil ke sisi penghasilannya. Nah, ini contohnya adalah dengan cara mungkin mencari tambahan kerja baru gitu ya, atau enggak disambi dengan usaha, disambi dengan bisnis, sehingga harapannya bisa memenuhi penghasilan lebih besar daripada pengeluaran per bulannya. Sehingga at least bisa menyimpan tuh 10% penghasilan untuk diinvestasikan ataupun minimal ditabung lah. Oke, ini adalah penjabaran dari opsi ketika penghasilan lebih kecil daripada pengeluaran atau terjadinya defisit. Nah, itu nggak serta-merta langsung kita hilangkan kebutuhan kita gitu, enggak. Jadi ada beberapa tingkatan lah. Yang pertama, teman-teman bisa menjarangkan pos pengeluaran gitu. Menjarangkan maksudnya yang tadinya contohnya ke mall itu seminggu bisa 5 kali, ya udah dikurangi, lebih dijarangkan jadi 4 atau 3 kali. Terus yang kedua, turunkan pos pengeluaran. Yang tadinya ke mall itu biasanya ngabisin uang 100.000, ya udah dikurangi jadi 50.000. Terus kemudian tunda pengeluaran. Ya, misalnya ingin berwisata ke Bali bulan depan, nah tunda menjadi tahun depan. Nah, dan yang paling ekstrim adalah menghilangkan pos pengeluaran atau mengkat langsung nggak direalisasikan. Sedangkan yang ke-9 ini juga penjabaran yang tadi, apabila pengelolaan dari sisi pengeluaran nggak berhasil, nah ini dari sisi penghasilan. Yang pertama, mencari pekerjaan lain di hari Sabtu dan Minggu, atau mungkin juga bisa berbisnis. Dan yang kedua, menjual harta atau properti untuk melunasi utang yang berbunga tinggi, yang bisa membebani pengeluaran bulanan. Jadi mungkin ada pengeluaran bulanan yang bunganya terlalu tinggi gitu, misalnya kayak cicilan atau utang atau apa. Mending kita ngalahin untuk menjual harta kita atau properti kita untuk menutupnya gitu, daripada kita membayar bunga yang terlalu tinggi. Nah, yang paling penting adalah upayakan pengeluaran setiap bulan berada di bawah penghasilan dan lakukan penyisihan sebesar minimal 10% dari jumlah penghasilan. Walaupun ini memang bisa sangat fleksibel, tapi ada baiknya itu didisiplinkan untuk minimal 10% dari jumlah penghasilan itu disendirikan dan ditabung atau diinvestasikan. Oke, ini formulasi singkatnya bahwa penghasilan harus dikurangi dengan investasi dulu, baru kita akan ngomong masalah konsumsi. Karena investasi dia nggak minta banyak, hanya 10-20%. Jadi harapannya kalau memang penghasilannya udah mencukupi, itu dijadikan prioritas terlebih dahulu baru konsumsi. Nah, selanjutnya dalam pengelolaan keuangan kita perlu mengenali kondisi keuangan kita. Maksudnya adalah ketika kita ngomongin masalah masa depan nih, kita berarti harus tahu dong, emang sekarang kondisi keuangan kita gimana? Apakah kira-kira bisa? Apakah kira-kira kondisi keuangan kita cukup sehat gitu untuk bisa mencapai tujuan-tujuan kita di masa yang akan datang. Nah, caranya kita tahu kondisi keuangan kita baik atau enggak, atau kita dalam kondisi yang seperti apa nih keuangan kita. Yang pertama, kita membuat yang namanya neraca kondisi keuangan. Seperti neraca pada umumnya di laporan keuangan, kalau teman-teman ingat ya, neraca itu kan menunjukkan posisi keuangan dari suatu perusahaan atau kondisi keuangan. Kita bisa ngelihat utang perusahaan berapa sih, aset perusahaan berapa sih, itu kan dari neraca. Sama juga dengan keuangan personal gitu. Untuk jadi ada juga yang namanya neraca untuk kondisi personal dari individu. Namanya neraca keuangan pribadi. Nah, ini saya berikan contoh neraca keuangan dan arus kas dari Novi, ya.
ini si Novi adalah seorang mahasiswa semester 5 dan ini adalah kondisi keuangannya dia atau neraca keuangannya dia. Kalian bisa lihat kalau di neraca kan ada aset, ada kewajiban, dan kekayaan bersih. Atau kalau di neraca perusahaan kan biasanya aset, kewajiban, dan modal kan. Nah, terus juga mungkin teman-teman taunya ini adalah aktiva, ini adalah pasiva, gitu kan. Yang aktiva harus sama dengan pasivanya. Kalau di akuntansi kan gitu. Kemudian teman-teman bisa ngelis tuh. Aset itu kan dibagi menjadi dua. Aset yang liquid sama aset yang non-liquid. Kalau di sini dibilang aset personal ya. Jadi aset liquid adalah aset yang cenderung bisa dikeluarkan atau bisa dicairkan dengan mudah. Seperti uang cash, terus kemudian tabungan yang ada di ATM kan itu kapanpun teman-teman butuhkan tinggal diambil aja gampang. Nah itu namanya aset liquid. Nah di sini si Novi itu punya cash di tangan itu 200.000, terus kemudian tabungan 4 juta. Total aset liquidnya 4.200.000. Terus kemudian punya aset personal atau non-liquidnya ada laptop senilai sekian. Ini pasti harganya juga dibikin estimasi ya, sesuai harga sekarang. Tapi juga harus diperhatikan nilai gunanya. Maksudnya kalau emang belinya dulu tuh 15 juta gitu, tapi udah lama banget ya pasti sesuaikan dengan harga yang sekarang ya, bukan harga ketika beli. Begitu juga dengan kalau mempunyai emas, pastinya disesuaikan dengan harga emas yang sekarang, gitu ya. Jadi ini dia list semua HP-nya dia dan lain sebagainya. Terus di total. Nah, karena si Novi ini nggak punya hutang, nggak punya cicilan, jadi nol nol semua, nggak ada. Nah, kekayaan bersih berarti ini semua total asetnya dia ini nggak ada yang dibiayain dari utang. Semuanya adalah kekayaan bersih milik dia atau modal dia pribadi. Makanya jadinya sama dan nggak ada utangnya. Maka aktiva sama pasiva jadinya sama. Aset sama dengan kewajiban plus kekayaan bersih. Jadi nanti teman-teman juga di tugasnya saya minta untuk membuat neraca kondisi keuangan teman-teman. Oke, jadi untuk melakukan pengelolaan keuangan kita harus tahu juga kondisi keuangan dari seseorang. Nah, ini adalah narasi atau cerita tentang kondisi keuangan dari si Novi Adinata. Jadi nanti teman-teman juga saya minta untuk membuat seperti ini. Oke, ini adalah narasi dari Novi Adinata. Dia adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Terus kemudian dia adalah mahasiswa semester 5 di Universitas Pelita. Terus kemudian diceritain tuh pemasukan bulanan dari mana aja, pengeluarannya gimana aja, berapa, dan lain sebagainya. Terus kemudian tugas teman-teman adalah ngebuat neraca keuangannya. Di next. Selanjutnya setelah membuat neraca, ada pun yang namanya laporan arus kas. Kalau laporan arus kas itu menunjukkan aliran dana, uang masuk dan uang keluar, ataupun kalau di sini berarti pendapatan dan pengeluaran. Di sini akhirnya kita bisa bandingin tuh, apakah terjadi surplus ataukah defisit. Nah, di sini juga berarti teman-teman melis lah apa aja pengeluarannya, apa aja pendapatannya. Nah ini kalau si Novi tadi pendapatannya adalah 1.500.000, itu dapatnya dari uang bulanan atau uang jajan dari orang tuanya. Terus kemudian pengeluaran tetapnya sedemikian rupa, karena mungkin si Novi ini nggak ngekos, tinggal di rumah gitu ya, jadi dia nggak bayar biaya kos. Tapi teman-teman yang kalau memang biasanya ngekos, jadi harus dituliskan kondisi normalnya kan ya. Jadi karena kita sekarang kan kondisinya lagi nggak normal, jadi
teman-teman dalam membuat tugas itu kalau bisa disesuaikan dengan kondisi normal sebelum terjadi pandemi, gitu ya. Terus kemudian ada pengeluaran tidak tetap dan ada pengeluaran yang tetap. Dia pisahin. Terus kemudian hobi ini bisa seperti nonton, terus kemudian koleksi-koleksi dan lain sebagainya. Terus pengeluaran lain-lain juga mungkin bisa seperti infak, sedekah dan lain sebagainya. Pengeluaran tidak terduga mungkin bisa uang kondangan dan lain sebagainya. Jadi karena ini tidak tetap tapi tetap dianggarkan saya sama si Novi, gitu ya. Di total ternyata masih lebih besar total pendapatannya daripada total pengeluarannya, sehingga yang terjadi adalah surplus. Terus kemudian ini tahunannya berarti dikali 12, terus ini prosentase, jadi karena pendapatannya yang dia punya hanya dari uang bulanan orang tua, jadi 100% dari uang bulanan orang tua. Beda lagi kalau ada pendapatan lain, berarti uang bulanan orang tua per total pendapatan. Terus kemudian begitu juga dengan pengeluaran ini. Jadi 7% ini dapatnya dari 80.000 dibagi 1.150.000. Dikali 100. Dapatnya 7%. Sehingga nanti di total adalah 100%. Ini sama aja dengan analisis common size. Teman-teman kan sudah dapat ya kalau nggak salah di analisis laporan keuangan ya. Nah selanjutnya, karena kita tadi udah punya neraca dan arus kas, berarti kita bisa melakukan analisis rasio. Teman-teman udah pernah dapat di mata kuliah sebelumnya. Jadi kurang lebih sama, nanti teman-teman bisa baca. Jadi dari laporan keuangan neraca, kita punya beberapa rasio. Yang pertama rasio likuiditas. Berarti gimana? Kita mau tahu seberapa liquid sih aset yang kita punya untuk memenuhi biaya hidup bulanan. Nah, di sini udah ada analisisnya. Jadi teman-teman juga melakukan hal yang sama untuk tugas minggu depan. Terus kemudian rasio lancar. Jadi ini kalau teman-teman punya utang, ini bisa digunakan rasio ini. Tapi kalau teman-teman nggak punya utang ya nggak usah dipakai. Begitu juga dengan rasio utang terhadap total aset atau debt ratio. Selanjutnya rasio dari arus kas. Tadi kan ada 3 rasio dari neraca. Sekarang rasio dari arus kas. Jadi berarti akun-akun yang dipakai adalah akun-akun yang ada di arus kas. Yang pertama rasio pengeluaran tetap terhadap penerimaan bulanan. Ini teman-teman bisa baca dan analisa dan artinya. Terus rasio saving dan rasio pembayaran utang. Terus kemudian ada yang namanya common size ratio. Ini sebenarnya hanya bentuk proporsi aja untuk memudahkan teman-teman dalam pengelompokan. Sehingga kita bisa melihat bahwa yang paling besar ternyata porsinya adalah buat makan, yaitu 34,8%. Terus kemudian dan lain sebagainya, mana yang paling besar, mana yang paling kecil gitu ya persentasenya. Ini penting ketika teman-teman mengalami kondisi yang penghasilannya lebih kecil daripada pengeluarannya atau pengeluarannya lebih gede gitu ya. Jadi teman-teman jadi bisa ngelihat dengan jelas, contohnya makannya teman-teman bisa alokasi sampai 80%. Berarti kan teman-teman bisa lihat, makanan ini kebanyakan gitu. Kayaknya ini makanannya bisa dikurangi deh. Nah, itu fungsi dari pembuatan common size ratio. Nah, selanjutnya adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan merupakan suatu rencana yang disusun untuk seluruh kebutuhan pembayaran keluarga dan juga memenuhi rencana di masa depan. Atau ini seperti budgeting gitulah. Contoh sederhananya adalah membuat rencana pengeluaran dalam bentuk membagi penghasilan kita ke dalam pos-pos pengeluaran rumah tangga. Nah, yang namanya anggaran keuangan itu jelas sebenarnya tidak ada rumus pasti karena semuanya itu akan menyesuaikan dari kondisi keuangan setiap individu masing-masing.
Cuma yang paling penting adalah atau yang biasanya adalah biaya konsumsi atau biaya rumah tangga secara umum adalah minimal 40%. Terus kemudian diusahakan harus ada tabungan dana darurat dan investasi masa depan. Nah, investasi masa depan kok tadi kok 10%, kok sekarang 5%. Nah, ini yang namanya adalah fleksibel karena memang nggak ada rumus yang paten gitu loh, tergantung kondisi masing-masing. Contohnya ketika nggak semua orang kan punya premi asuransi. Nah, ketika mungkin ada premi asuransi, ada hal yang harus dikurangi. Nah, contohnya di sini investasi masa depannya dikurangi dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya memang seni gitu. Terus ini seperti yang sudah sebelumnya, pengelisaan atau pembuatan daftar pemasukan dan pengeluaran dan di list juga yang rutin yang mana, yang nggak rutin yang mana. Nah, ini ada hal-hal yang penting yang harus diperhatikan ketika membuat anggaran keuangan dan penerapannya supaya bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, miliki impian-impian atau tujuan-tujuan yang jelas. Kalau kita udah punya tujuan yang jelas, kita juga jadi semangat untuk uh, mau mencapainya. Terus, yang kedua, mulai menabung setiap bulan. Walaupun sedikit, kalau nggak bisa 10%, 5%, kalau nggak bisa 5%, 1%, kalau nggak bisa pakai persen, oke kita pakai, oke. 1 bulan harus menyisihkan 100.000. Itu jadi harus didisiplinkan. Yang ketiga, memprioritaskan atau menomorsatukan anggaran yang bersifat wajib. Yang bersifat wajib maksudnya seperti utang, cicilan, terus kemudian mungkin seperti biaya pendidikan gitu ya, SPP, itu wajib dong. Terus kemudian yang keempat, saat penghasilan terbatas, pahami mana saja yang merupakan kebutuhan dan mana saja yang merupakan keinginan. Mana saja yang harus dicapai sekarang, mana yang bisa ditunda. Terus yang kelima, sesuaikan gaya hidup. Jadi yang menyesuaikan tuh gaya hidup, bukannya dompet atau kemampuan kita. Jadi gaya hidup menyesuaikan dompet, jangan dompet yang menyesuaikan gaya hidup gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan contoh keluarga Budi kalau punya penghasilan 3,5 juta, terus kemudian 500.000 dari keuntungan istrinya. Nah, kalau kita pakai alokasi yang tadi, kurang lebih seperti ini anggaran dananya. Oke, selanjutnya adalah dana darurat. Jadi dana darurat adalah uang yang tersedia dan mudah diambil sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Nah, pos dana darurat ini jadi solusi untuk kebutuhan yang tidak disangka-sangka, emergensi yang memerlukan penanggulangan segera. Contohnya amit-amit orang tua kita tiba-tiba sakit terus membutuhkan uang. Ini kan suatu hal yang kita nggak pernah ada di rencana keuangan gitu kalau orang tua kita bakal sakit. Nah, karena ini sifatnya emergensi, kita harus punya uang yang ibaratnya harus liquid cash gitu ya. Nah, yang paling bagus itu ya ada di tabungan. Gimana kalau teman-teman itu butuh uang banyak pada saat itu juga, tapi uangnya adanya dalam bentuk tanah, dalam bentuk aset rumah, kan susah untuk dijual, nggak bisa langsung. Nah, dana darurat ini harus dalam bentuk uang yang ibaratnya liquid cash langsung gitu ya. Nah, dana darurat ini biasa digunakan untuk kebutuhan mendesak yang sifatnya seperti musibah, sakit, kecelakaan, serta kerusakan pada rumah. Misalnya tiba-tiba ada bencana alam terus atapnya jadi roboh. Kan kita nggak pernah itu mengalokasikan atap roboh. Nah, itu bisa menggunakan dana darurat atau dana cadangan. Nah, dana cadangan ini perlu ditempatkan di rekening terpisah dari kebutuhan operasional. Jadi nggak boleh diganggu nih uang dana darurat kecuali benar-benar dalam keadaan darurat gitu. Jadi kayak kita masukin setiap bulan untuk mengisi tabungan dana darurat itu gitu. Dana darurat memiliki beberapa ciri
yang membedakan dengan jenis investasi yang lain atau tabungan yang lain lah, yaitu yang pertama disiapkan secara khusus, disimpan dan tidak diganggu gugat. Yang kedua, dikumpulkan dari penghasilan bulanan secara rutin. Yang ketiga, uang bisa dicairkan secara cepat dalam kondisi darurat. Ya, jadi kalau bisa ya dalam bentuk tabungan, atau enggak kalau mau deposito ya deposito yang jangka pendek. Kalaupun harus mencairkan sebelum waktunya, ya nggak apa-apa dikena penalti, tapi kan sedikit gitu ya. Dana darurat ini sifatnya FINO atau first in never out. Jadi harapannya ya dimasukin uangnya, tapi nggak boleh diotak-atik dikeluarin. Contohnya saya tiba-tiba pengen beli HP gitu, ya nggak boleh pakai dana darurat walaupun ada uang di rekening dana darurat gitu. Selanjutnya ini adalah formulasi dana darurat atau idealnya berapa sih jumlah dana darurat yang harus ada di rekening teman-teman. Nah di sini udah ada tingkatannya dari yang statusnya lajang sampai kalau udah menikah dan punya anak. Jadi pasti dana daruratnya beda kan. Kalau yang punya tanggung jawab lebih besar pasti dana daruratnya juga akan semakin besar. Nah, ini contohnya kalau lajang itu 4 kali pengeluaran bulanan. Kalau teman-teman setiap bulan tadi di list itu adalah 1 juta per bulan, berarti ya minimal teman-teman punya dana darurat ya 4 juta. Gitu setidaknya kalau ada apa-apa bisa pakai uang itu. Terus pertanyaannya gimana kalau sudah memenuhi dana darurat itu 4 juta? Apakah kita masih harus terus memasukkan uang ke dana darurat? Itu opsional gitu. Contohnya ketika udah memenuhi 4 kali pengeluaran bulanan, terus teman-teman saya mau menyiapkan deh untuk siapa tahu nanti mau merit gitu. Jadi disiapkan jadi 6 kali pengeluaran bulanan. Terus kemudian dijumlahkan 9 kali pengeluaran bulanan. It's okay, nggak apa-apa. Cuma juga jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak juga jadinya kan uangnya nganggur. Mending diinvestasikan. Karena kalau dana darurat kan juga returnnya juga nggak ada. Sedikit gitu kalaupun teman-teman tabung kan juga returnnya dikit. Nah, di sini teman-teman juga harus lihat wirausaha ini kenapa harus menyiapkan 12 kali dari pengeluaran bulanan gitu ya, walaupun even dia single gitu misalnya. Ya karena wirausaha itu menghadapi resiko yang lebih besar daripada kalau kerja di kantoran atau kerja di instansi gitu ya. Karena banyak hal-hal yang tidak pasti gitu. Contohnya pendapatannya mungkin jadinya nggak pasti karena penghasilannya kan nggak pasti jumlahnya gitu. Contohnya seperti masa pandemi sekarang, pasti kan kalau wirausaha itu nggak punya simpanan dana darurat ya bisa-bisa langsung kolaps pada saat itu juga gitu. Oke, materinya selesai. Tolong diperhatikan tugasnya. Tugasnya itu sesuai dengan apa yang dijelaskan hari ini. Dikumpul minggu depan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.